Welcome back. Ini adalah update kedua di hari ini. Dijamin pasti puaskan karena author update-nya panjang-panjang. Jangan lupa untuk tetap like, vote dan juga memberikan gift yang banyak. Happy reading. Asteris asteris asteris. Tanda pagar 6 bulan kemudian tanda pagar. Apa? Teriak Valen kepada Erik dan Revan yang ada di hadapannya. Benar. Ini juga sangat mencurigakan bagi kita. Itulah sebabnya kita segera mengadakan rapat. Kata Revan dengan nada cemas. Bagaimana bisa terjadi kebakaran di rutan tempat Tere tinggal? Tanya Valen sambil mengusap-usap rambutnya dengan kasar karena dia kesal dengan kenyataan bahwa orang yang dia benci lolos dari rutan tempat dia dihukum. Ya, blok B rutan itu benar-benar hancur lebur menjadi arang karena kebakaran yang terjadi. Dan ada satu korban jiwa yang ditengarai adalah Tere karena itu adalah tempat di mana dia berada. Tapi sampai saat ini pihak kepolisian masih belum mengeluarkan bukti-bukti terkait dengan kebakaran yang terjadi hanya di blok B itu. Blok yang lain tidak mengalami kerusakan, berarti hanya pihak sipir harus melepaskan para tahanan dan mengeluarkan mereka dari tempat itu. Sekalipun yang kebakaran hanya di blok D, tapi para tahanan di blok A, C, D, dan seterusnya juga turut dievakuasi. Karena mereka khawatir kalau kebakaran itu akan merembet ke blok-blok yang lainnya. Jelas Revan dengan nada detail. Sedangkan Erik dan juga Valen mendengarkan penjelasan itu dengan baik. Mereka belum memutuskan apakah kejadian kebakaran itu merupakan rekayasa dari pihak-pihak tertentu ataukah memang mereka terjadi secara kecelakaan. Apakah pihak kepolisian sudah mengeluarkan pernyataan terkait kebakaran yang terjadi? Tanya Erik sambil mencubiti bibir bawahnya tanda dia juga apalagi berpikir. Belum ada berita terkait dengan hal ini. Bahkan kepolisian masih menyembunyikannya dari pers. Kemungkinan baru besok kepolisian akan memblow up kasus ini dan kemungkinan akan mengadakan konferensi pers. Bahkan ayah ibu Tere aku rasa juga belum mengetahuinya. Kita bisa tahu lebih awal karena memang kita memakai mata-mata untuk mengawasi pergerakan Tere. Tapi sejujurnya dari laporan mereka, tidak ada seorang pun yang menemui Tere kecuali ayah dan ibunya saja. Bahkan dari pantauan CCTV yang kita dapatkan, orang dalam juga tidak menunjukkan adanya interaksi antara Tere dan orang-orang lain. Kalau dari pantauan CCTV dan menurut apa yang dikatakan oleh para mata-mata sih dalam hal ini Tere bersih. Dia menunjukkan penyesalannya dan juga tidak ada kesan bahwa dia akan melakukan pemberontakan. Jelas Revan dengan raut bingung. Bagaimana dengan pergerakan ayah ibunya? Mungkin bisa jadi kalau mereka yang melakukan pemberontakan ini kan. Secara itu adalah anak semata wayangnya. Mungkin mereka tidak terima dengan keputusan jaksa yang membuat anaknya dipenjara selama 25 tahun potong hukuman. Bagaimana menurut kalian? Tanya Erik mengemukakan pendapat dirinya. Valen dan Revan mengangguk-anggukan kepalanya tanda mereka juga setuju bahwa ada kemungkinan kalau orang tua Tere lah yang melakukan atau mendanai hal tersebut. Mereka sadar bahwa ada yang tidak beres dengan kasus ini, tetapi tanda-tanda ketidakberesan itu tidak ada. Hanya perasaan mereka sebagai orang yang berkecimpung dalam hal seperti ini menangkap adanya ketidakberesan dalam kasus terbakarnya rutan blok B milik Tere. Selidiki lebih dalam lagi tentang peristiwa kebakaran ini dan kemungkinan kalau ayah dan ibu Tere yang berada di balik semua peristiwa ini. Jangan lupa untuk memantau keseharian mereka. Aku rasa tetap akan ada petunjuk yang bisa kita dapatkan saat kita benar-benar meneliti seluruh bagian daripada CCTV dan juga keterangan dari mata-mata yang kita tanam di sana.
kata Valen mendesah lelah. Pekerjaan kantor sudah dalam 1 bulan ini dipegang oleh dirinya secara langsung. Sekalipun Valen belum mengumumkan secara langsung bahwa dirinya adalah putra mahkota dari kerajaan bisnis milik ayahnya. Bahkan belum banyak orang yang tahu seperti apakah wajah pewaris tahta dari Weston Group. Banyak gadis-gadis dari keturunan pewaris kaya raya di Indonesia yang ingin tahu tentang Valen. Karena menurut rumor yang beredar pewaris tahta dari Weston Group adalah seorang laki-laki yang tampan. Mereka belum mengetahui tentang status dari pewaris itu apakah masih lajang atau sudah beristri. Dikarenakan Valen tidak pernah mau hadir saat ada undangan-undangan yang melibatkan dirinya. Revan selalu menjadi wakil dalam setiap kesempatan dimanapun itu. Apalagi Valen tidak pernah menggelar pesta pernikahannya besar-besaran. Padahal ayahnya sudah sering mendesak Valen untuk melakukan pesta besar-besaran supaya dia akan lebih dikenal oleh kolega-kolega bisnis juga oleh orang-orang yang lain. Tapi Valen selalu menolak karena dia tidak mau membuat Anindya terlalu capek di kehamilannya ini. Sehabis melakukan rapat bersama Revan dan juga Erik, Valen bergegas pulang menemui istrinya yang sudah menunggunya di rumah. Saat perutnya sudah sangat besar seperti saat ini, Anindya akhirnya pasrah untuk tetap tinggal di rumah tanpa melakukan pekerjaan apa-apa. Padahal awalnya dia enggan karena walau sudah dilengser oleh Valen dirinya masih suka mengikuti Valen kemana-mana dengan dalih ngidamnya anak mereka. Sekarang kehamilannya sudah menginjak bulan ke-8 lebih, yang artinya perkiraan kelahirannya tinggal 1 bulan lagi. Tapi karena dia hamil kembar maka perutnya sudah sangat besar. Dirinya bahkan sudah kepayahan dalam melakukan segala sesuatu. Kemungkinan dia bakal menjalani operasi caesar karena panggulnya sempit. Belum lagi Valen khawatir kalau istrinya kenapa-kenapa dalam proses melahirkan itu. "Mas, wajah kamu kok lesu sih?" tanya istrinya yang menyambut di depan pintu rumah. "Hanya capek saja." "Gimana kabar kedua jagoan ayah di dalam perut kamu?" tanyanya penuh perhatian. Valen juga melihat ayahnya yang duduk di ruang keluarga dan sedang menonton TV. "Gak usah terlalu diforsir, nak. Kamu mesti ingat kalau ada keluarga kamu yang menunggu di rumah. Untung Anin tidak sendirian di rumah. Jadi masih ada yang perhatiin makan dan lain-lainnya. Hari ini dia agak kurang selera makan loh. Mungkin anak kamu kangen sama ayahnya. Ambillah masa liburan jadi Anin bisa fokus untuk melahirkan. Biar nanti ayah bilang sama si Revan untuk menjadikan Alex asistennya, sehingga kamu bisa agak senggang. Ayah juga akan bantu-bantu selama kamu liburan sama Anin," kata Willy dengan nada bijaksana. Ayahnya ini sangat pengertian dan memahami kebutuhan Anin dan Valen untuk berduaan. "Masa anak ayah kangen sama ayah?" tanya Valen ke arah perut Anin yang sangat besar, sambil mengelusnya dengan seduktif membuat Anin memukul bahunya dengan cukup kencang. Ini masih di ruang keluarga. Masih ada ayah dan juga Art yang menyiapkan cemilan buat ayah. Dasar Valen mesum. Gimana dengan tawaran ayah? Mau honeymoon kemana? Tawar Valen kepada Anindya, istrinya dengan senyum sumringah. Taulah pikiran Valen kemana. Bukan honeymoon tapi babaimon. Nak. Dasar anak muda kudet. Sergah ayah Willy tanpa mengalihkan perhatiannya ke TV yang dia tonton. Ya ampun ayah nyamber aja. Yang ditanya malu-malu. Yang gak ditanya malah nyahut. Kata Valen gusar. Membuat duo ayah dan menantu tertawa melihat Valen kesal. RSMM 81. Hai readersku sayang. Welcome back. Ini adalah update pertama di hari ini.
Dijamin pasti puaskan karena autor hari ini update-nya 2 kali. Eits! Jangan lupa untuk tetap like, vote dan juga memberikan gift yang banyak, supaya autornya semakin bersemangat dalam mengupdate cerita. Oh ya, sembari menunggu updatean cerita ini bisa cek karya-karya autor yang lain. Ditunggu like, share, vote dan gift-nya. Happy reading. Asteris. Hari yang ditunggu tiba. Liburan Babaimon di akhir pekan. Kata Anin gak usah jauh-jauh. Yang penting senang hatinya. Yups. Tentu saja senang karena Valen sudah memimpikannya bisa berduaan only sama istrinya yang tambah cantik saat hamil seperti ini. Mereka bakal baby moonnya ke pulau pribadi di daerah Pulau Seribu. Valen sudah mengbooking satu tempat, tepatnya sebuah resort yang di bawahnya itu lautan tapi atasnya itu adalah kambar yang akan ditempati oleh Valen Anindya. Jadi ceritanya lantainya itu terbuat dari kaca sehingga bisa melihat air laut beserta ikan-ikan yang ada di sana. Valen sengaja order tempat itu karena letaknya terpencil. Tidak ada orangnya. Dan di sana merupakan sebuah private island. Sehingga orang-orang yang ada di sana adalah penjaga dan juga pelayan hotelnya saja. Pernah mengalami beberapa kejadian yang aneh. Valen pun menyiapkan penjagaan yang ekstra untuk dirinya. Dia membawa 20 pengawal kepercayaannya yang akan tidur di seputaran resortnya. Dia pun sudah meminta pengawalnya mengklirkan area tempat dia dan istrinya berlibur. Jadi benar-benar bersih dari masalah yang akan mengganggu Babaimonnya. Sebetulnya Valen hanya ingin mengurung istrinya di dalam kamar berduaan saja, maklum saat di rumah istrinya itu lebih banyak di dapur dan mengurusi hal-hal yang sepele yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan dirinya. Jadi pada saat ini Valen ingin mengungkung istrinya di dalam kamar dan tidak memperbolehkan istrinya itu keluar dari kamar sejengkal pun. Sudah siap, Mas? Kamu ini lo malah ketawa-ketawa kayak ODGJ. Suaminya yang tampan kok malah dikatain ODGJ sih. Rajuk Valen dengan wajah manyun. Hahaha, maaf habisnya kamu itu loh malah ketawa ketiwi sendiri. Padahal enggak ada yang layak diketawain. Kata Anindya dengan wajah sumringah. Kamu salah, sayang. Aku ini lagi bayangin kamu nanti pas Babaimon hanya di dalam kamar dan kita akan begituan eng-eng sepanjang hari, sepanjang malam, dan aku tidak akan melepaskan kamu sedikit pun. Jelas Valen secara detail sambil tersenyum mesum kepada istrinya yang tampangnya sudah berubah. Anindya wajahnya sudah ngeri karena dia tahu betul apa yang dikatakan oleh Valen akan digenapinya. Oleh karena itu dia sedikit takut. Mas, aku itu mau lahiran loh. Katanya kalau mau lahiran harus banyak disirami biar cepat lahir. Mas, kamu ini bener-bener ya? Kan itu maksudnya kalau mau lahiran normal. Aku akan melahirkan secara caesar loh. Ya udah deh. Ntar dikeluarin di luar aja deh. Sayang ya. Padahal ada calon presiden, calon dokter yang dibuang keluar. Kata Valen dengan vulgarnya membuat istrinya yang tidak tahan mendengar itu sontak berubah wajahnya menjadi merah. Anindya pun tidak segan untuk mencubit pinggang suaminya yang tidak berlemak itu, supaya bisa mengontrol sedikit omongannya tidak vulgar seperti ini. Sayang ih. Kata Valen sambil tertawa terbahak-bahak melihat istrinya yang tampak malu karena ucapannya tadi. Tapi baginya itu adalah hal yang biasa, bukankah sepasang suami istri mestinya mengatakan apa saja yang dia pikirkan, supaya adanya chemistry dan juga komunikasi yang terjalin dengan baik antara suami dan istri.
Valen segera menggamit lengan istrinya sedangkan para art yang ada di belakang mereka membawakan semua barang-barang yang akan dibawa Baby Moon ini. Rencananya mereka akan menggunakan helikopter karena private island yang disewa oleh Valen ini memiliki helipad tersendiri. Valen juga tidak ingin kalau istrinya sampai kecapean kalau dia memilih jalan darat, jadi dia memilih naik helikopter supaya lebih cepat dan lebih aman buat istrinya. Perjalanan menuju private island yang disewa oleh Valen tidak sampai 1 jam dari rumah mereka berada. Karena seperti yang diketahui rumah besar milik Willie Weston memiliki helipad tersendiri. Bahkan mereka juga memiliki helikopter milik mereka sendiri. Sesampainya mereka di private island yang mereka sewa, Valen langsung mengajak Anindya untuk mengecek kamar yang akan mereka pakai Baby Moon karena Valen ingin pamer dengan istrinya bahwa kamar yang disewa adalah sebuah kamar yang penuh romantisme. Memang Valen menginginkan supaya Anindya mendapatkan kesan ketika ada di dalam kamar itu. Kamar itu dihias dengan lilin-lilin aromaterapi di mana baunya semerbak menggairahkan dan juga Valen menyuruh pihak resort untuk memberikan bunga-bunga di ranjang seperti saat honeymoon. Valen sadar kalau dia tidak pernah membuat pesta besar untuk Anindya, bahkan mereka tidak pernah melakukan perjalanan honeymoon. Jadi perjalanan ini dianggapnya juga sebagai penebus rasa salah saat dia tidak bisa memberikan pesta yang megah dan juga liburan bulan madu seperti orang-orang yang lainnya. Gimana? Kata Valen dengan gaya songong. Bagus banget sih mas. Tapi sayang. Kenapa? Kalau kamu kurang suka dengan bentuknya atau kamu kurang suka dengan penataannya, kamu bisa bilang dengan mas. Dan mas akan usahakan untuk bisa memenuhi apa yang menjadi keinginanmu untuk acara Baby Moon ini. Karena mas sadar, kalau selama ini mas belum pernah memberikan sesuatu yang baik, bahkan mas juga tidak pernah memberikan kepadamu liburan bulan madu. Bukan begitu? Kamu enggak usah ngerasa bersalah seperti ini. Mas juga belum tahu apa yang aku inginkan. Sebenarnya sederhana sih. Aku berpikir sayang saat ini aku sudah berbadan 2. Dan perut aku sudah seperti beduk. Sehingga aku tidak bisa memakai bikini dan jalan-jalan keluar di pantai. Bahkan aku juga tidak bisa berenang-renang dengan bebas karena tubuh aku sudah tidak mungkin dibawa terlalu lelah. Karena bisa kasihan dengan dede yang di dalam. Kata Anindya dengan nada sendu. Tapi berbeda dengan Valen. Dia merasa kesal dengan perkataan Anindya. Masa Anindya mau jalan-jalan di pantai dengan menggunakan bikini? Oh tidak mungkin Ferguson. Itu tidak akan mungkin terjadi. Bisa rugi besar kalau Anindya diizinkan memakai bikini. Tidak usah pakai bikini saja Anindya itu sudah bikin mata para lelaki melotot, apalagi kalau Anindya hanya memakai bikini. Valen tidak akan pernah rela kalau tubuh istrinya dilihat bahkan dinikmati oleh laki-laki di luar sana. Walaupun dia bisa menyewa private island ini untuk diri mereka berdua, tapi kan dia masih punya pengawal yang mengikuti perjalanan mereka. Nggak mungkin toh. Kalau para pengawal matanya ditutup, nanti yang bakal ngawasin ada orang yang mencurigakan atau tidak, gimana caranya? Mas gak akan pernah mengizinkan kamu memakai bikini. Pakai baju seksi aja mas tidak akan pernah izinkan. Untungnya kamu saat ini sudah hamil, jadi orang yang lihat kamu akan tahu bahwa kamu sudah ada pemiliknya. Enak aja mau pamer-pamer tubuh kamu yang mulus dan seksi. Mas bisa rugi bandar kalau begitu. Gerutu Valen dengan nada lirih. Tapi Anindya mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya itu. Namun dia hanya tertawa saja. Karena Anindya sudah tahu sifat-sifat dari suaminya yang pendiam, datar, dingin, dan juga posesif. Dasar posesif.
Serunya saat suaminya langsung memeluk tubuhnya dan mengusap perutnya dengan